Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di Bustami Narda Official. Sahabat BN, pasangan gubernur wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno langsung menepati janjinya kepada rakyat Jakarta, khususnya rakyat Kampung Bayam dan kepada Anies Baswedan yang ketika pilkada serentak kemarin ini mendukung penuh paslon Pramono Rano dengan catatan waktu itu Pramono Rano nanti jika menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta memenuhi janji Anies Baswedan kepada rakyat Kampung Bayam untuk bisa rakyat Kampung Bayam menempati rusun untuk mereka yang selama ini semuanya telah siap, tapi kuncinya yang belum diberikan oleh Pemprov Jakarta yang dipimpin oleh PJ Gubernur kala itu yang menggantikan Anies Baswedan. Waktu itu Pramono Rano berjanji dalam tempo 1 bulan kepimpinan nanti dia akan menyelesaikan masalah masyarakat Kampung Bayam dengan pemukimannya ini. Namun belum sampai 1 bulan ternyata Pramono Rano telah menepati janjinya. Selamat sore dan selamat datang di acara penyerahan kunci kepada penghuni ex Kampung Bayam Madani. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan hunian yang layak melalui berbagai langkah konkret untuk memastikan kesejahteraan warga ex Kampung Bayam Madani melalui skema hunian yang terencana dan berkelanjutan. Kalau ditanya siapa yang orang paling bahagia dengan penyelesaian ini, salah satunya adalah saya. Saya tadi juga heran Bang Dul, ketika sebelum masuk mobil, diskusi sama Bang Dul, suara saya itu normal. Begitu masuk mobil, suara saya kayak kampanye lagi. Saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini salah satu yang saya janjikan saya bisa penuhi. Dan ini tentu saja bukan hanya melegakan hati rakyat Kampung Bayam, tetapi juga melegakan hati Anies Baswedan dan juga melegakan hati seluruh rakyat Jakarta. Kenapa demikian? Karena rakyat Jakarta tentu akan berkesimpulan bahwa 2 tokoh ini benar-benar tepat memimpin Jakarta. Jakarta sangat membutuhkan tokoh atau pemimpin yang punya komitmen, yang menepati janji, yang tidak pagi tempe, sore tahu, nanti malam toge. Rakyat Jakarta mengharapkan pemimpinnya tidak bagaikan pengemudi motor yang sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Sahabat BN, kita melihat rakyat Kampung Bayam menerima apa yang disampaikan oleh Pramono Anung dalam pertemuannya kemarin ini dengan rakyat Kampung Bayam bersama Rano Karno wakilnya didampingi Dirut Jakpro Iwan Takwin. Dan pada kesempatan ini kita melihat tidak ada lagi persoalan rakyat Kampung Bayam tinggal lagi masuk ke rumahnya. Dan satu hal yang sangat-sangat mengagumkan lagi dari apa yang dilakukan oleh Pramono Rano, tidak hanya dia sekedar menepati janji memberikan kunci kepada warga Kampung Bayam
untuk menempati rumahnya. Lebih dari itu, Pramono Rano ternyata telah mencarikan solusi atas pembayaran sewa bagi penyewa tempat ini dengan mencarikan solusi yang sangat baik. Seluruh kakak yang ada di Kampung Bayam sebanyak 33 kakak semuanya diterima bekerja di suatu perusahaan yang berkaitan dengan JIS, dengan gaji UMR, dan dari sana dipotong pembayaran sewa tempat mereka 1,7 juta rupiah per bulan. Berarti andaikan satu saja yang bekerja dalam satu kakak di tempat yang disediakan oleh Pemprov Jakarta ini, maka UMR Jakarta yang 5.400.000 per bulan dipotong 1,7 juta, masih banyak lebihnya. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin mengatakan mekanisme sewa akan menggunakan standar masyarakat berpenghasilan rendah. Warga eks Kampung Bayam akan dipekerjakan sebagai pekerja di Jakarta International Stadium atau JIS, sementara biaya sewa per unit 1,7 juta rupiah dipotong dari gaji yang didapatkan. Untuk mekanisme sewanya itu kami menggunakan standar MBR gitu ya. Jadi per bulan mereka sewa 1,783 sekian, jadi 1,7 juta, di mana dalam proses mereka bekerja di sini kita gaji sesuai dengan UMR, dan kemudian dari gaji itu kita potong untuk biaya sewanya. Dan itu sudah disepakati bersama, dari sebelum kita sepakati kita udah diskusi dengan warga, akhirnya kami sepakat untuk melakukan mekanisme sewa dan pemotongan dari gaji mereka selama bekerja di JIS. Jadi proses kami menyebutnya proses rekrutmen, karena mereka akan bekerja nantinya. Kami sudah menyerahkan form yang mereka akan isi sesuai dengan keahliannya apa, supaya kita tidak salah mengembangkan mereka. Nah, sampai hari ini itu ada 33 form yang sudah mereka serahkan, dan itu berjalan terus dalam minggu ini, untuk kemudian nanti minggu ketiga kita lakukan pelatihan sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Ini solusi yang sangat baik, dan cara berpikir dua tokoh pemimpin baru Jakarta ini benar-benar menunjukkan berpikir dengan mempertimbangkan segala sisi. Malah dalam kesempatan pertemuan dengan masyarakat ini, kita melihat Pramono Anung juga memikirkan memenuhi kriteria jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang terhadap JIS ke depan. Mimpi saya tentang Kampung Bayam, tentang penyelesaian ini, tentang JIS, tentang rumah rusun ini, saya selalu di mana-mana menyampaikan bahwa Jakarta harus lebih Persija, dan itu saya serius untuk itu. Kebetulan ini kan di samping ini JIS. JIS ini salah satu legasinya Mas Anies. Kebetulan ada Madira ini. Madira inilah yang juga memberikan pengetahuan kepada saya tentang Kampung Bayam supaya diselesaikan. Legasi ini kalau tidak kita lanjutkan, kita persiapkan, infrastrukturnya kita buat lebih baik, pasti akan jadi persoalan di kemudian hari. Orang nggak datang, anunya mahal, maka apa yang saya akan lakukan? Saya udah diskusi dengan Pak Wagub, Bang Wagub. Saya diskusi dengan Dirut Jakpro. Di Ancol, nggak sampai 1 kilo dari sini, fasilitas parkirnya itu lebih dari cukup. Tadi saya tanya kepada Pak Dirut Jakpro, rupanya dulu sudah dibangun kurang 100 ya. Kenapa nggak kita bangun 100 meter jembatan ini? Kemudian tempat parkir bagi acara di JIS, apakah itu konser musik, apakah itu sepak bola, atau apapun, sehingga parkirnya tidak seperti sekarang, bisa parkir di dalam Ancol. Kalau itu dilakukan, maka persoalan parkir di sini selesai. Tinggal persoalan infrastruktur untuk menuju JIS,
menjadi lebih gampang. Maka apa yang dilakukan? KRL-nya harus frekuensinya lebih sering, LRT-nya harus segera diselesaikan. Tadi saya sudah memanggil di rute di rute MRT. Saya tanya, bisa nggak direncanakan untuk MRT itu mentok di depo Ancol, kemudian masuk ke JIS di bawahnya. Kalau ada pertandingan atau ada konser dibuka sepenuhnya. Kalau nggak ada ke Tanjung Priok. Sangat bisa, dan itu akan lebih padat dibandingkan dengan kalau hanya berhenti di Ancol. Nah, cara berpikir yang luas begini memang diperlukan. Dan itulah yang akan membuat nantinya yang namanya JIS ini menjadi tempat venue yang lebih baik. Kemarin kita sudah tanda tangan dengan Persija. Begitu saya ketemu dengan Pak Erik untuk urusan PSSI yang mau menggunakan ini semuanya, yang Persija setengahnya agak protes. Persija yang utama, pasti Persija yang utama. Karena saya mengatakan tadi di awal, saya ingin membuat Jakarta lebih Persija. Pasti Persijanya lebih utama, nggak mungkin. Baru kemudian kita memberikan kepada PSSI, nggak mungkin pertandingan PSSI kemudian akan berbenturan dengan Persija. Sehingga aturannya dengan demikian kalender tahunannya akan kita buat lebih lengkap. Sahabat BN, dengan ini tentu rakyat Jakarta sangat beruntung mendapatkan pemimpin Pramono Anung dan Rano Karno. Dan tentu saja rakyat Jakarta berharap kepada dua tokoh ini. Di tengah perjalanan mereka memimpin Jakarta nanti tidak berubah. Ada juga pemimpin yang di tahun pertama baik, tahun kedua baik, tahun ketiga mulai tidak baik, tahun keempat sangat tidak baik, bahkan di periode kedua benar-benar memuakkan rakyat. Kita tahu dulu Presiden Joko Widodo pada periode pertamanya boleh dibilang bagus. Ya, tidak ada kurangnya pemimpin itu, tidak ada. Tetapi terlepas dari lebih dan kurangnya kepemimpinan Jokowi, di periode pertamanya 5 tahun pertama bisa dikatakan terbilang baik. Tetapi setelah dia memasuki periode kedua, waduh, di sanalah rakyat melihat betapa jauhnya perubahan kepemimpinan Jokowi. Dan melihat apa yang ditampilkan oleh Pramono Anung semenjak dia mulai memasuki masyarakat waktu kampanye bersama Rano Karno, besar kemungkinan Pramono dan Rano akan punya komitmen yang tidak mudah berubah. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menuntaskan janjinya menyelesaikan kisruh warga Kampung Bayam. Warga yang selama 5 tahun terakhir tinggal di hunian sementara, Huntara, di Jalan Tongkol, Tanjung Priok bisa berlebaran di Kampung Susun Bayam, KSB. Kepastian ini disampaikan Gubernur Pramono saat secara simbolis menyerahkan kunci hunian KSB kepada perwakilan warga Kampung Bayam. Acara tersebut dilangsungkan di KSB dan turut dihadiri oleh puluhan warga Kampung Bayam. Pra menjelaskan, ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemprov DKI melalui PT Jakarta Propertindo, Jakpro, dalam memberikan solusi terbaik bagi warga Kampung Bayam. Tak hanya diberikan tempat tinggal yang layak, warga Kampung Bayam nantinya juga akan diberikan berbagai pelatihan keterampilan terkait urban farming oleh Jakpro. Selain itu, warga Kampung Bayam juga nantinya bakal dilibatkan dalam kegiatan atau event yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium, JIS. Sehingga diharapkan JIS yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan benar-benar bisa menjadi ikon baru bagi kota Jakarta. Sementara itu, Direktur PT Jakpro Iwan Takwin menyebut, ada 33 kelapa keluarga, KK, warga Kampung Bayam yang akan mendapatkan hunian KSB. Sebagai informasi, sejatinya sudah selesai dibangun pada 2022 lalu di penghujung masa jabatan Gubernur Anies Baswedan. Saat itu, KSB dibangun untuk menggantikan lahan warga yang tergusur imbas pembangunan JIS. Penyerahan kunci secara simbolis bahkan juga sudah dilakukan di era Anies. Namun mimpi warga Kampung Bayam memiliki hunian yang laik dan nyaman justru pupus di era penjabat, PJ, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru justru ogah memberikan hunian warisan Anies untuk warga Kampung Bayam.
Masalah tersebut pun menjadi berlarut-larut dan sempat memanas setelah Jakpro mempolisikan beberapa warga Kampung Bayam yang nekat menerobos masuk KSB. Penantian panjang warga Kampung Bayam pun akhirnya selesai di era Gubernur Pramono Anung yang akhirnya memberikan kepada mereka hunian KSB yang sebelumnya dijanjikan Anies. Selamat untuk warga Kampung Bayam dan juga selamat untuk Anies Baswedan atas pemenuhan janji oleh Pramono Rano ini. Sekarang rakyat Kampung Bayam tentu bersyukur penuh haru, Anies tentu lega, dan Pramono Rano tentu gembira karena telah bisa memenuhi janjinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.